Hei, kembalikan anak-anak kecil yang telah kau sekap. Tuh, Bar. Kenapa dia? Ampun, Bar. Subhanallah. Siapa beliau, Mas? Nggak tahu, Bar. Itu iblis ubel, ampun, Mas. Iya. Subhanallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pokoknya apapun konsekuensinya, malam ini kalian siap ya? Iya, Mas. Karena kita nggak tahu nanti apa yang terjadi sama kita di sini tuh, kita nggak pernah tahu. Jadi intinya yang penting kita udah niat, kita udah persiapkan diri, dan mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa, Mbak. Ya. Pening dulu bentar kali ya. Tuh, hujan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di tim Sukses. Alhamdulillah syukurlah. Kami panjatkan puja dan puji syukur kami pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kami kesehatan, keselamatan serta Kelancaran. tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih banyak pada saudaraku semua yang masih setia mensupport kami, mendukung kami dan mendoakan kami. Kami doakan kembali mudah-mudahan panjenengan semua yang menonton video ini sehat selalu. Amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lancar rezekinya, Amin. lancar usahanya, Amin. dan lancar dalam segala halnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada malam hari ini alhamdulillah kami bertiga sudah fit ya, meskipun masih sedikit agak lemes, akan tetapi ini harus kita selesaikan karena memang mengingat korban dari iblis kemarin itu siapa ya, Bar? Ubel. Ya, iblis ubal itu sudah sangatlah banyak dan sangat meresahkan, dan bahkan banyak sekali anak-anak yang tidak berdosa, anak-anak yang memang sudah tidak mempunyai orang tua harus istilahnya menjadi korban, di mana mereka itu tidak mempunyai salah apapun terkait dengan iblis ubal. Dan sebenarnya kami pun juga tidak menginginkan hal ini terjadi ya. Kami pun juga tidak menyangka kan jadinya seperti ini. Jadi minta doanya untuk sedulurku semua, sempatkan waktu sejenak untuk kalian mendoakan kami di sini, dan yang mendoakan saya doakan kembali mudah-mudahan panjenengan semua juga mendapatkan apa yang sudah panjenengan hajatkan selama ini. Nah, yang sudah mendoakan kami tolong beri tanda komentar amin di video ini. Dan pada malam hari ini kami ingin kembali ke bukit yang kemarin kami dapatkan informasi, di mana mungkin bila mana kami ini bisa bertemu dengan beliau, insya Allah kami bisa mengalahkan iblis ubal itu, dan mudah-mudahan saja anak-anak kecil yang tidak berdosa yang telah dibawa atau disekap oleh iblis ubal itu bisa terselamatkan pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ada tambahan, Mbak? Ini malam ini tuh sebenarnya hujan. Iya, Tadi hujan deras, sekarang udah reda. Astagfirullahaladzim. Mbak, mundur, Mbak. Assalamualaikum. Jawab dirimu. Tunjukkan bila mana kau ingin berkomunikasi denganku. Allah Akbar, la ilaha illallah, Rasulullah. Sudah ada mau yang menyambut kita, Mbak? Iya, Mas. Hati, Mas. Hati, Mas. Kita harus hati, Mas. Assalamualaikum. Mas, Mbak, hati-hati, Mbak. Kok banyak sekali nih jebakan ini. Mas, buka aja, Mas. Jebakan itu, Mas. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iblis. Iblis Subal. Kami memanggilmu. Dan kami datang untuk menyelamatkan ataupun membebaskan anak-anak kecil yang tidak berdosa itu. Assalamualaikum. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Benar, Pak. Wujudkan perwujudanmu. Saya tahu dirimu berada di atas sana. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wujudkan. Allahu Akbar. Coba. Jadi Mas. Kembalikan anak-anak kecil yang telah kau sekap. Tuh, Bar. Kembalikan. Assalamualaikum. Bila mana dirimu tidak mau mengembalikan anak-anak yang tidak berdosa itu, saya akan menyerang dirimu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah. Serahkan. Mas, hati-hati Mas. Mbak, hati-hati Mbak. Allah Akbar. Allah Akbar. La ilaha illallah Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mas, serang aja Mas. La ilaha illallah Rasulullah. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kembalikan saja. Sudahlah. Tidak perlu kita melakukan peperangan ini. Bar. Kamu gak apa-apa, Bar. Astagfirullahaladzim. Bar. Subhanallah. 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 Bar, itu siapa, Bar? Saya nggak tahu Mas. Bar. Kenapa dia? Ampun, Bar. Subhanallah. Siapa beliau Mas? Gak tahu, Bar. Itu iblis Subal, ampun Mas. Iya. Subhanallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Subhanallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jika boleh tahu, panjenengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu tahu diriku siapa. Bawalah kemari wadah kosong yang kau miliki. Oh, nggih, baik yang. Mbah, berikan ke sana, Mbah. Siapa ini? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mbah Gisik, Akbar, sini, Mbah. Iya Mas. Siapa ya beliau? Siapa beliau Mas? Kurang tahu saya juga, Mbak. Subhanallah. Dia tiba-tiba tadi cuman minta wadah kosong itu, Mbak. Nggak tahu beliau ini siapa. Subhanallah. Anak muda, jika kau melihat benda yang kubawa ini adalah koin Yasin milikku,
Di mana pedangku Zulfikar kumasukkan ke dalam benda ini agar kalian bisa mengerti dan bisa mengetahui siapalah diriku ini. Bahkan tidak hanya pedang Zulfikarku ini, di dalamnya terdapat surat Yasin. Diriku akan memberitahu kepada kalian mengenai pedang Zulfikarku ini. Pedang ini adalah pedang dari baginda Nabi Muhammad SAW yang didapatkan beliau dari perang Badar. Lalu beliau memberikan pedang tersebut kepada diriku. Ini adalah salah satu bukti untuk menunjukkan kepercayaan terbesar beliau terhadap diriku. Bahkan pedang Zulfikarku ini pedang yang begitu ampuh pernah diriku gunakan dalam pertempuran besar, yaitu perang Uhud dan perang Kondak. Anak muda, mungkin eyangmu ingin memberikan benda ini kepadamu. Akan tetapi, eyangmu tidak semudah itu memberikan secara langsung kepadamu. Karena eyangmu ingin memberikan suatu pembelajaran besar tentang kalian. Tentang bagaimana sebuah perjuangan, sebuah pengorbanan. Jika kau melihat benda ini terdapat surat Yasin, di mana dari ayat pertama hingga ayat 12, Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul yang membawa kebenaran. Namun tidak semua manusia mau beriman. Kalian harus mengetahui, makna dari ini kebenaran sudah jelas, tapi hati manusia bisa tertutup jika sombong. Hidayah hanya masuk ke hati yang mau menerimanya. Bahkan di dalam surat Yasin ayat 13-32 ada suatu kaum yang didatangi para rasul, tetapi mereka menolak. Seseorang lelaki beriman datang membela para rasul, namun akhirnya dibunuh. Dari sini diriku ingin memberitahukan kepada kalian bahwasanya orang yang membela kebenaran sering menghadapi resiko tinggi, seperti yang kalian hadapi sekarang ini. Keimanan sejati tetap teguh walau sendirian. Dan balasan bagi orang beriman adalah surga, walau di dunia mereka menderita. Mungkin seperti yang kalian lakukan ini. Bahkan surat Yasin yang terdapat pada benda ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jika kau bisa melihat di ayat 33-44, Allah menunjukkan bukti kekuasaannya melalui bumi yang mati menjadi hidup, pergantian siang dan malam, bahkan adanya matahari dan bulan. Dari sinilah kalian juga perlu ketahui, alam semesta adalah ayat ataupun tanda bagi orang yang berpikir. Kehidupan bukanlah kebetulan,
tetapi ciptaan yang teratur. Bahkan, di dalam surat Yasin ini, ayat 55-68, menjelaskan bahwasanya orang beriman mendapatkan kenikmatan surga. Orang kafir mendapatkan azab. Mungkin kalian juga akan mendapatkan makna yang mendalam dari surat Yasin yang terdapat pada benda ini, di mana di dalamnya terdapat makna sebuah tentang kehidupan. Surat ini mengajarkan bahwa hidup bukan sekedar dunia, tapi perjalanan menuju akhirat. Bisa juga tentang hati manusia. Masalah utama manusia bukan kurang bukti, tetapi hati yang tertutup oleh egonya, kesombongannya, dan kebiasaan buruknya. Kalian juga akan mengetahui, wahai anak muda, tentang keimanan yang terdapat di surat Yasin ini. Iman bukan hanya percaya, tapi berani membela kebenaran, tetap teguh meski sendirian. Di dalam surat ini pun juga ada makna yang tersembunyi tentang kematian dan akhirat. Bahwasanya surat Yasin mengingatkan kematian pasti datang. Kehidupan setelah mati adalah nyata. Bahkan, di surat Yasin ini pun juga sudah digambarkan tentang Allah SWT. Beliaulah Maha Kuasa, menghidupkan dan mematikan. Beliaulah Maha Adil, membalas semua amal kebaikan manusia, dan juga Maha Penyayang, memberi banyak peringatan. Diriku ingin kalian mendapatkan bendaku ini, bila mana kalian yang mempercayainya. Koin Yasinku ini bisa memberikan perlindungan dari bahaya ataupun energi negatif. Bisa membawa rezeki buat kalian dan kelancaran usaha kalian. Yang terpenting, satu hal ini bisa sebagai pengingat bagi mereka yang memiliki untuk selalu mengingat pada Allah SWT. Ambillah anak muda. Dan ada satu hal lagi yang ingin ku sampaikan kepadamu. Mungkin ini tidak hanya satu. Simpanlah satu untuk kalian. Maka sisanya berikan kepada manusia yang memiliki iman agar bisa membantu sesama. Karena ada satu hal yang harus kalian bantu. Mungkin diriku akan menemui dirimu. Maka ambillah. Nggih. Baik. Baik, Eyang. Bar, ambil, Bar. Subhanallah. Matur sembah nuwun Eyang. Siapapun panjenengan, terima kasih banyak atas apa yang telah panjenengan berikan dan apa yang telah panjenengan jelaskan kepada kami. Insya Allah kami akan menjalankan perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-larangan. Baiklah, ingatlah, koin Yasin itu, siapapun yang mendapatkannya, dan siapapun
yang memegangnya. Niscaya Allah akan melindunginya dan Allah akan memberikan apapun yang dimintanya selagi manusia itu tetap beriman dan bertakwa kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Siapa ya kira-kira beliau ya? Saya juga tidak tahu mas. Hah? Mah, bungkusnya mas. Apa jangan-jangan beliau yang ini Bar, dimaksudkan oleh Eyang Tuweh, yaitu Sayyidina Ali Bar? Ya wallahu alam sih mas. Iya sih, soalnya beliau juga tidak menyebutkan namanya beliau sih. Tapi ya alhamdulillah berkat beliau iblis Hubal sekarang sudah lebur ya mas ya. Iya. Alhamdulillah ya Allah. Mana Bar, bentar. Coba ambil satu mungkin Pak. Ada berapa sih? 4 ya? Udah 4 mas. Nah. Subhanallah. Oh ini yang dimaksud surat Yasin yang terdapat di benda ini. Oh. Nah. Wah, Mas, pegang coba Mas. Sandarnya mati soalnya. Tak fokusin. Subhanallah. Apa yang dimaksud pedang Zulfikar tuh ini Bar? Itu bisa juga mas. Nah itu Ini surat Yasin. surat Yasin kan mas. Iya. Nah, tadi beliau menyebutnya koin Yasin ya mas. Iya, koin Yasin. Iya nih. Dan kita disuruh menyimpan 1 mas. Ya berarti kita bertiga simpan 1 aja Bar. Iya. Terus yang tadi bilangnya yang lainnya berarti itu masih ada 3 ya? Masih 3. Berikan ke orang yang beriman untuk membantu sesama, kan bilangnya gitu tadi. Iya, bilangnya gitu mas. Udah nih simpan sini aja dulu Pak. Saya bungkus lagi mas ya. Bungkus lagi sini tak pegang. Subhanallah. Jongkok dulu. Bener. Ada. Kok bisa mati gini sih ya? Tadi itu padahal masih 4 loh mas baterainya. Baterainya? Iya. Udah. Udah Pak. Pak Yati telepon ya? Telepon? Iya. Coba diangkat. Pak Yati. Yang kemarin itu loh Bar, saya samperin sama itu siapa, Mbak Gisi. Samperin kemana mas? Saya nggak ikut kayaknya itu mas. Iya, waktu di desa Bulak mana itu loh, Bulak Sente apa mana itu loh. Oh ini nyala lagi Bar. Nyala lagi? Iya loh. Tapi redup loh. Gitu ki senternya loh. Baterainya tinggal 2 Bar. Loh, padahal tadi habis kan mas? Tuh. Wah error Bar, nih kalau ada rezeki beli Bar ini Bar. Iya. Nah. Soalnya juga buat keperluan juga sih. Mana bagi saya tadi teleponnya? Ada kabar apa Mbah? Ini mas. Pakai mikrofon. Jongkok dulu. Pak Yati tadi telepon. Alhamdulillah anak yang kemarin diculik sama iblis itu ternyata alhamdulillah udah kembali ke rumah masing-masing mas. Alhamdulillah. Itu kok tahu Pak Yadinya? Tadi itu banyak warga yang ada di pos. Itu dikabarin. Lah Pak Yadinya tahunya dari itu. Oh, pada ngumpul di pos gitu. Ya, pada ngumpul di pos. Mungkin ini Mbah, setelah leburnya iblis Hubal tadi oleh beliau tadi, terus
anak-anak kecil yang diculik itu kembali, Mbah. Iya. Tapi nggak ada salahnya gini aja. Besok kita izin dulu sama Pak Yadi, boleh nggak kalau kita itu menuju ke desanya itu, desa Bulak Sente ya kemarin ya, Iya, Mas? boleh. Nah, itu untuk langsung ngecek ininya, posisi anak-anak kecilnya itu udah bener-bener kembali ke rumah belum. Ya kita cuman mastikan aja sih gitu. Bukan kita nggak percaya. Tapi nanya gini Mas, ada salah satu anak dia itu menyebut-nyebut Yasin, surat Yasin gitu. Surat Yasin? Iya. Menyebut surat Yasin? Iya. Ya walau alam, nggak tahu. Ya kita taunya kalau kita ngecek sana besok. Ya udah gitu aja, Mbak. Lebih baik sekarang dengan WA ke Pak Yadinya, izin Pak, kalau diizinkan kita mau datang ke desa Nenjenengan, kita mau lihat secara langsung kondisi anak yatim atau yatim piatu yang kemarin diculik oleh iblis Subal itu gitu. Baik, nanti saya WA Mas. Nanti di WA nggih. Iya. Ya kalau diizinkan besok kita ke sana, tapi kalau nggak diizinkan nggih, iya, jangan Mas. dipaksa. Iya Mas. Ya. Ini aja. Ini kan alhamdulillah kita udah mendapatkan bendanya ini, Mbah. Iya. Ternyata kita baru tahu bendanya itu yang mau diberikan oleh yang Dueh. Kita pulang dulu, kita sholat hajat dulu. Setelah itu besok tinggal nunggu informasi ini aja ya, dari Pak Yadi ya. Iya. Kalau nggak diizinkan, kita ini aja temui Eyang Dueh. Apakah benar benda ini yang ingin diberikan kepada kita waktu kita minta THR kemarin, Mbak? Iya Mas. Ya. Benda ini kita amatin dulu ya. Iya Mas. Bismillah. Yuk kita pulang yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim.